Selamat sore. Berikut pengolahan password dengan menggunakan Tide password desktop. Pertama, kita buka open file. File yang bisa di-open yaitu format txt atau format caris.tid. Berikut ada contoh filenya. Pertama-tama yang harus dimasukkan yaitu nama stasiun, kemudian kota, kemudian provinsi, kemudian lintang bujur. Saya ambil pendekatan saja. Kemudian UTC, lintang bujur dan lintang, latitude dan height dan waktu diperlukan karena digunakan dalam pengolahan penghitungan konstanta password. Konferensi ke UTC, data yang dibuat yang di load udah dalam UTC, jadi saya sesuaikan ini UTC. Biasanya kalau lokal kita nyatat di lokal, kita tetap harus konversi ke UTC karena software ini memproses datanya di UTC. Berikut tampilannya, tampilan file yang aktif. Kalau ada beberapa password bisa di on off-kan di sini. Berikut property. Menu pertama edit property. Apabila ada kesalahan bisa diedit, kecuali UTC tidak bisa diedit. Kemudian langkah selanjutnya itu data editor. Data editor, demikian berikut yaitu Windows di data editor. Ada beberapa menu yang dikembangkan. Di antaranya itu search spike. Kita coba search spike. Langsung ditemukan ada 2 spike. Bisa di delete atau diinterpolasi. Kalau di delete dia dihapus jadi bolong, diinterpolasi dihapus dan diinterpolasi. Kita delete saja. Berikut. Kemudian ada menu search gap. Di data ini emang sudah di setting ada beberapa yang di delete. Kita coba search gap. Ada ditemukan beberapa titik poin gap. Apakah Anda ingin mengisi gap dengan interpolasi? Iya, kita interpolasi. Ada 9 titik baru yang diisi. Berikut yang di highlight itu titik-titik baru yang dihasilkan dari hasil interpolasi. Kemudian ada juga menu delete. Ada bisa di zoom. Zoom, bisa di edit manual, tarik turun manual. Bisa di interpolate kalau ada yang kosong, kita blok dari sini. Misalkan kita pencet shift, ke poin berikutnya kita mau smooth atau interpolate kalau di tengahnya kosong itu bisa. Undo. Terus ada setelah selesai ada generate tide. Ada 3 option, generate tide, save tide, dan save saya terangkan. Generate tide yaitu kita akan mengenerate misalkan dari data aslinya ini per 1 jam. Kita lihat dulu data aslinya ini per 1 jam 78. Kalau kita gunakan generate misalkan kita pengen per 15 menit. Oke. Kita simpan di 15 menit. Oke, maka data akan per 15 menit. Ini berikut data per 15 menit. Kelihatan nih hasil interpolate yang banyak-banyak ini yang terinterpolate. Ini per 15 menit. Begitupun kalau pengen per 30 menit, pengen per berapa menit dia akan di generate. Sedangkan menu selanjutnya save tide yaitu nge-save apa yang ada yang sudah diedit sini, poin yang orisinalnya di situ. Tadi yang generate tide juga pakai poin orisinal, cuman kalau ada yang kosong, misalkan orisinalnya per 1 jam, ada yang kosong 30 menit kosong atau 15 menit kosong, nah itu akan diisi dengan interpolate.
Sedangkan save tide dia akan nge-save sesuai dengan datanya. Kalau data per 15 menit akan per 15 menit, kalau per 1 jam akan 1 jam. Yang ketiga, save di sini akan nge-save ke program, ke aplikasi untuk diproses selanjutnya. Saya coba save. Oke. Oke, udah save, udah exit. Sekarang ini sudah tidak ada spike. Tadi contohnya ada spike. Berikut kalau saya mau tambahkan titik markernya, bisa dipilih. Ini bisa tebalnya, bisa dikecilkan. Ini fitur. Kemudian setelah diedit, selanjutnya yaitu kalau ini di menu view ini kalau misalkan ini bisa gini ya berantakan ini, kita bisa di resort ke default ala Keris. Kemudian selanjutnya ada tab tidal analysis. Di sini kita akan menggunakan analisis untuk menghitung tide konstituen. Misalkan tide tipe pasut, kita tidak bisa kalau belum dihitung konstituen pasutnya. Jadi logiknya dari data ini kita hitung tide konstituen, konstanta pasut. Setelah dihitung konstanta pasut, dari konstanta itu kita buat hitung tipe pasutnya, kemudian kita bisa buat prediksi, kita kompilasi, dan kalau statistik tidak usah sih sebetulnya. Kalau statistik bisa langsung keluar, tapi ini masih sederhana. Oke, kita awali dengan harmonic analysis. Sudah jadi, akan mau di save. Ini report harmonic analysis. Oke, bisa ke PDF juga, kita ke TXT aja. Kita lihat hasilnya. Berikut dari hasil harmonic analysis. Ini dari metadata, yang ini dari statistik. Berikut konstanta pasut yang diperoleh. Selanjutnya, tipe pasut. Sekarang bisa, karena sudah di harmonic analysisnya sudah dihitung. Kita simpan. Hasilnya, tipe pasutnya, kita menggunakan rumus standar. Diperoleh informasi bahwa tipe pasutnya diurnal, di mana 1 kali pasang dan 1 kali surut per hari. Oke, selanjutnya prediksi. Kita pilih rentang waktu untuk prediksi. Ini prediksi kita sama dari tadi konstituen tadi, dari konstanta pasut. Sebelum konstanta pasut nggak bisa, setelah dihitung baru kita bisa gunakan konstantanya untuk ramalan. Misalkan saya mau meramal sampai tahun 2026. Oke. Ini bisa diekspor ke TXT. Ramalan. Oke. Oke, sudah. Oke. Ini secara otomatis dia muncul di sini, walaupun tidak disimpan di TXT juga dia tetap muncul di sini otomatis. Kita bisa on kan. Ikut ramalan yang warna orange, ini bisa di off kan, bisa di on kan. Yang off kan yang prediksi. Oke. Kemudian fitur selanjutnya kita compare antara prediksi dan ramalan. Misalkan saya mau compare tanggal 7/1 sampai tanggal 2.
Oke, begini ada hasil komparasinya. Observe yang biru, yang compare yang oranye, dan ini adalah residualnya. Bisa di-save ke txt. Oh, harusnya di-save ke, mungkin baru kepikiran, harusnya ini harus di-save ke PDF karena di sini ada gambar. Kalau txt nggak bisa muat gambar ya. Ini nanti di versi update-nya. Untuk hasil ramalannya sendiri kita lihat. Ini tadi sesuai dari tanggal 1 2025 sampai 2026 tanggal 31 bulan 7. Oke, statistik ini masih dalam pemikiran mau apa yang dimasukin, mau apa aja, sementara baru min, max ya, nanti mungkin kepikiran, mungkin ada saran dari rekan-rekan, mungkin high water, high low water, mungkin nanti belum. Menu selanjutnya tanggal datum. Di sini pertama kita bisa masukkan beda tinggi antara BM dan 0 palem, misalkan 5. Oke, tadi set 5. Terus kita hitung tanggal. Hitung di sini ada dua perhitungan. Yang pertama dengan menggunakan konstanta password yang sudah dihitung sebelumnya. Yang kedua kalau yes, kalau no menggunakan data pengamatan. Kita coba yes. Oke, kita save to txt. Yang ini datum yes ya. Datum yes. Coba saya kasih nama itu. Yang kedua kita coba no. Save, ini datum no. Datum no. Apa bedanya antara datum yes dan datum no itu? Kita lihat. Kan saja dulu. Ini antara datum ini yes yang pakai harmonic analysis, yang ini no yang pakai data seadanya. Bedanya yang pakai harmonic analysis kita menghitungnya pakai rumus ini. Menghitung datumnya, kemudian diperoleh S0 atau min sea level. Jadi data diprediksi dulu panjang, diprediksi selama 1 tahun, jadi direkonstruksi selama 1 tahun. Dari situ baru dihitung, dicari LWS-nya. Bedanya di situ. Kalau di real data, yang tidak pakai persamaan harmonik, dia digunakan data apa adanya, 30 hari gunakan 30 hari, tidak perlu di generate konstituen, dia langsung dihitung dari 30 hari itu LWS-nya berapa. Good. Di sini saya kasih keterangan. Idealnya LWS itu didapat dari pengamatan data penuh 1 tahun, terus menerus pengamatan 1 tahun. Ada 24 spring. Ya. Jika data kurang dari setahun, tetapi dari sini yang ini cuma pakai 1 bulan, diramalkan rekonstruksi 1 tahun, baru didapat LWS. Sedangkan yang ini data 1 bulan dihitung LWS. Dan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Di sini 0,1 ya sama-sama saja sih. Ya, bisa dilihat perbedaannya. LWS di sini 0,537, di sini 0,536. Ini dalam meter, berarti beda 1 senti ya.
1 cm. Ya, sekitar 1-2 cm. Ini terhadap terhadap BM. Oke, fitur selanjutnya ekspor ke CSR tapi belum dikerjakan, masih PR. Pengembangan, ide pengembangan nanti. Ini plot. Ini bisa diplot yang tadi, masukin datanya, ini hasil plotnya. Ini secara visualnya, tapi masih acak-acakan, masih perlu perbaikan. Ini Z0, ini 0 palem, ini tinggi palem 5, Z0. Ini kalau pakai Z0 hitungan 30 hari tanpa least square, yang ini pakai Z0 hitungan LWS-nya menghitungnya dengan perhitungan least square. Ini cuma keterangan saja. Ini ada model pasut Indonesia. Ini nantinya dikembangkan. Begitu diklik di sini nanti akan keluar window baru berisi kayak peta di ArcGIS gitu. Nanti kita bisa klik di mana saja. Nanti akan keluar ramalan di titik situ. Tapi kita masih mencari masih mencari model untuk pasutnya. Masuknya model global atau model regional kita belum punya. Masih browsing. Mudah-mudahan kalau ada rekan-rekan yang punya bisa berbagi, nanti kita integrasikan, kita kembangkan di software ini. Demikian buat rekan-rekan semua, mohon saran, masukan untuk kebaikan kemajuan kita bersama. Terima kasih.